Lisa, aku datang. Minggir. Benar-benar harus belajar sama Lisa. Ih, amit-amit. Goyangnya keterlaluan, terlalu seronok. Jaipong itu kan budaya bangsa kita yang bagus. Kenapa sih dia harus kotori dengan gerakan-gerakan sensual seperti itu? Iya, saya jadi sedih melihatnya. Jangan-jangan semua suami kita bisa tergoda. Dan lihat, uang belanja kita pasti berkurang. Gara-gara dipakai nyawer. Jangankan suami-suami kita. Lihat tuh, remaja-remaja tanggung sampai anak-anak kecil ikutan goyang. Itu kan nggak baik bagi mental anak-anak muda di kampung sini. Nari sih nari, tapi jangan seksi-seksi begitu. Iya nggak, Bu? Betul, Bu, betul. Neng Lisa, akang demen deh sama Neng Lisa. Goyangannya tuh bener-bener asoy. Jangan cuma bilang goyangan asoy aja dong, Kang. Tadi nyawer nggak? Ya ilah si Neng, masa lupa? Kan udah tadi. Neng, ntar malam temenin akang ya. Tergantung, Akang punya banyak duit apa enggak? Andainya nih, akang punya duit nih, malam ini, akang pasti nemenin Neng. Tapi ternyata nggak punya banyak duit kan? Ya udah kalau gitu mah mimpi aja sana ke laut sana. Hebat banget ya tadi Teh Lisa. Teh Lisa tuh penari serba bisa. Kayaknya hari ini sawerannya dia banyak banget deh. Aku juga pengen banget kayak dia. Bayangin, semua orang tuh ngeliatin dia mengeluh-ngeluhkan. Mata-mata laki-laki tuh nggak ada yang lepas dari dia. Gimana kalau kita belajar nari sama Teh Lisa? Boleh juga sih. Tapi ibu aku ngizinin nggak ya? Ih, kamu nih gimana sih? Mau belajar nari aja sampai minta izin sama ibu segala. Iya ya. Ngomong-ngomong goyangan gue udah mirip belum sama Teh Lisa? Udah mirip deh, bagus. Si Tono tuh. Nah, lo ngumpetin apaan lo, Tan? Sini. Sini lo. Apaan tuh? Ya ampun Tono, ngapain sih kamu baca-baca majalah orang dewasa? Siapa yang ngajarin? Gak ada ngajar. Bandel lu. Yaudah, sana. Nih gua Sita. Sana. Jangan bilang-bilang lomba ya. Jangan bilang-bilang. Nanti Bu. Bu Rahayu. Goyangan si Lisa sekarang makin panas aja ya. Tari jaipongan sih bagus. Tapi Mbok ya jangan dibikin seenaknya. Itu kan merusak moral budaya bangsa. Ya jangan dikotori sama ulahnya dia dong, Bu. Masa sih, Bu? Bu Rahayu ini kan ibunya Lilis alias Lisa. Masa ibu nggak tahu? Makanya kalau si Lisa manggung, ibu ikutan nonton biar ibu tahu gimana caranya anak ibu merusak moral budaya bangsa itu. Kasihan para penari jaipong yang mempunyai niat mulia ingin melestarikan tarian bagus itu. Iya, tapi... Tahu nggak Bu, kemarin si Tono beli majalah orang gede. Memangnya kenapa, Bu? Gara-gara ngelihat si Lisa goyang-goyang begitu, apalagi dengan pakaian yang seksi-seksi. Anak-anak aja Bu ngelihat pada nggak tahan, apalagi orang dewasa. Masya Allah. Makanya kasih tahu dong anak ibu, kalau goyang boleh, jangan keterlaluan. Jangan bikin orang berpikiran jadi tambah ngeres. Permisi, Bu. Lisa, besok kalau manggung jangan... Apa? Jangan goyang terlalu hot. Iya. Berapa ratus kali sih Bu ngomong kayak gitu? Lisa tuh udah bosen dengernya, Bu. Nari-nari aja, Lis. Terus pakai kebaya yang rapi gitu, jangan terlalu seksi. Nari biasa aja lah. Ih, hari gini Bu jaipongan gak hot goyangnya.
Bu, tau nggak? Itu sama aja kayak sayur tanpa garam. Hambar, nggak ada rasanya. Ibu tahu dong Lisa nih jual apa? Jual apa, ha? Nih, jual goyang, tahu? Tapi ada kok penari yang nggak harus kayak kamu. Lagi pula tarian jaipong itu tarian yang mulia kalau kamu ngikutin adat yang ada. Alah, ibu ini. Lisa ini anak gaul, Bu. Bukannya perempuan kuper. Jadi wajar-wajar aja kalau Lisa memodifikasi gerakan Lisa sendiri. Boleh dong improve mau begini kek, mau begini kek. Terserah Lisa. Kamu tuh kalau ngomong sembarangan. Goyangan kok dijual. Kayak jualan pisang goreng aja. Kamu tuh harus yakin. Buktiin sama tetangga kalau kamu tuh bisa nari tanpa harus pakai goyangan yang semberawut kayak begitu. Ibu tuh malu tau nggak jadi omongan tetangga terus. Peduli amat sih sama mereka? Biarin aja lah, Bu. Emang kalau ibu sama Lisa kelaparan siapa yang kasih duit? Mereka yang kasih makan kita. Enggak kan? Itu lihat, dapur masih bisa ngebul sampai dengan sekarang karena siapa? Karena Lisa nyari duit, Bu, jual pakai goyang. Kenapa coba laki-laki di luar sana mau kasih Lisa duit banyak? Hah? Mereka nyawer Lisa. Karena apa, Bu? Karena itu tadi, Lisa tuh bisa goyang. Masya Allah. Lisa kok jadi kayak seperti itu sih? Dengan berakhirnya penampilan Lisa tadi, maka berakhir pula pertemuan ini. Sampai Lisa, jumpa di Lisa. lain waktu. Kamu tadi benar-benar hebat. Semua penonton jadi penasaran, ingin bergoyang sama kamu. Kita jadikan? Jadi dong, Kang. Emang sekarang kita mau kemana sih? Malam ini kita pergi ke tempat yang romantis. Tempat yang paling indah yang pernah kita kunjungi. Ah, tapi bayarannya itu mesti lebih tinggi lagi. Masa dari dulu segitu-gitu aja sih? Tenang, Lisa, tenang. Akang tadi dapat komisi nyaloin tanahnya Pak Darmo. Komisinya lumayan besar. Kalau buat kamu, sayang, Akang sudah siapin. Kalau Akang udah banyak duit, siapa takut? Udah sana, Lisa mau ganti baju dulu. Loh? Iya udah sana, itu bajunya itu nanti kusut. Iya, iya. Tunggu ya. Tunggu ya. Iya. Tunggu depan ya. Iya. Sana malu nih diliatin. Nah, kalau gini Lisa baru demen nih. Ya, tapi Lisa jangan bilang-bilang istri Akang ya. Bisa mati Akang nanti. Apa Lisa nggak sayang lagi sama Akang? Kalau ngomongin soal sayang nih Kang, nggak usah diraguin lagi deh. Makin banyak ininya, bisa makin sayang. Emangnya Kang pikir Lisa ini nggak waras apa gila mau ngomong-ngomong kemana-mana? Kecuali Kecuali apa, Lisa? Kecuali kalau
Akang ngasih duitnya kurang. Jangan Lisa, jangan lakukan itu. Akang akan tambah duitnya. Lisa mau duit? Ya iyalah mau duit. Iya deh, Akang tambah. Nggak usah dihitung lagi, Akang suka gitu deh. Masa sama Yayangnya sendiri perhitungan. Dari mana aja kamu? Ini udah jam berapa? Ini udah hampir pagi. Ngapain sih, mau tahu aja. Udah gede aja masih aja dicariin terus. Lisa, kamu tuh anaknya ibu. Masih gadis pula lagi. Wajar dong kalau ibu pengen tahu kamu dari mana. Kalau kamu udah punya suami, lain persoalannya. Ibu kan tahu kan Lisa ini kerja apa. Kadang-kadang Lisa pulangnya malam, bahkan bisa sampai pagi. Ngapain sih Bu, setiap Lisa pulang kerja pasti aja diomelin terus, capek kan dengernya? Tadi Bu Hari datang ke sini. Dia nangis-nangis, dia bilang suaminya tergila-gila sama kamu. Dia mohon sama ibu supaya kamu tuh jangan mengganggu suaminya dia lagi. Terus Ibu percaya omongannya? Hah? Ibu pikir Lisa ini gila apa, nggak ada otak apa? Ngapain Lisa mau ganggu suami orang? Ayolah nak, ibu tuh pengen banget kamu tuh narinya yang bener. Ibu bukannya ngelarang kamu nari jaipong loh nak. Tapi tolong kamu narinya yang bener. Kamu jangan sampai ngerusak penari jaipong. Ibu lama-lama sok tahu ya orangnya ya. Nyebelin tau nggak Bu? Duh, Teteh gimana sih? Gerakannya merangsang banget. Yang namanya goyang jaipong itu memang harus gitu. Pantainya itu mesti digeol banget. Kenapa Teteh ajarin kalian gerakannya agak merangsang? Biar semakin menarik. Laki-laki kan dimana-mana kalau melihat yang namanya goyangan yang merangsang begini suka. Gimana sih? Teh tuh kumaha tuh teh ini pinggang pegel-pegel semua linu atuh teh. Jangan terlalu manja ya jadi orang ya. Hah? Teteh udah ajarin susah-susah, masa gue yang gitu aja nggak bisa? Itu ngilunya juga awalnya, ntar juga kalau biasa nggak sakit lagi. Udah yuk, makanya itu mesti digerakin. Yuk coba, tangan di pinggang, agak nunduk, ngangkang dikit, buka dikit. Ya, pantatnya dibelakangin. Iya, putar kanan, iya, kiri kanan, kiri. Bibirnya agak dibuka sedikit. Mata kalian tuh mesti tajam. Oke, coba kamu. Nanti kalau bisa kalian akan begini tangannya. Kiri, kanan. Kiri, kanan. Mainin mata, oke? Ngapain sih kesini? Bentol-bentol nih nyamuk semua. Gak intelek banget. Mojok-mojok di kebon. Alah, sebentar aja kok. Mumpung lagi sepi. Akang benar-benar ingin berdua sama kamu, sayang. Liz, kamu ingin punya uang banyak kan? Hari gini nggak butuh duit. Ya butuh lah Kang, nggak pakai enggak kali. Cuma lain kali ya kalau Tongpes nggak punya duit itu nggak usah coba-coba ajak-ajak Lisa deh. Begini, sayang. Ada beberapa teman Akang yang lagi kesepian. Dia ingin ditemani sama wanita. Tapi kalau bisa, wanita itu yang goyangnya hot seperti kamu. Aduh Kang ya, kalau mau nyari goyangannya sehot Lisa mah nggak ada. Tapi butuh berapa emangnya? 2. Ada kan? Iya. Lisa masih punya stok kalau 2. Tapi kalau sampai bohong, Ada ordinary tuh, mau nggak? Mau Teh? Kapan? Di mana? Mau banget. Tadi kan pingin jadi penari kayak Teteh. Gak segampang itu, Tari. Semuanya itu kan pasti ada syaratnya. Syaratnya? Apaan Teh? Kamu harus menemani laki-laki. Semalam aja. Nemenin gimana? Maksud Teteh kencan. Kalau cuman ngajak ngobrol aja sih Tari mau. Sembarangan ngomong ya. Emangnya kamu dibayar mahal itu cuma buat nemenin ngobrol aja? Ya enggak lah, kamu tuh harus bisa memuaskan para laki-laki itu. Semua orang kan juga tahu kamu itu janda.
Jadi nggak bakal ngaruh lah kalau sekali 2 kali. Tapi kan Teh, Tari pinginnya cuma jadi penari, bukan jadi wanita nakal. Kalau cuma kayak gitu aja sih, ngapain Tari capek-capek latihan nari sama goyang? Kamu tuh nggak usah pura-pura blow on jadi orang, ya? Teteh tahu, kamu tuh kan butuh duit kan, ya kan? Nah, karena itu, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu harus rela dong sedikit berkorban. Iya sih Teh, tapi Tari bingung. Ngapain bingung? Tari, ini uang kamu hasil nari, ya. Nah, yang ini uang hasil kamu melayani laki-laki tadi malam. Makasih Teh, tapi Tari nggak mau lagi melakukan perbuatan itu. Tari kapok, Tari takut sama Allah. Karena Tari udah melakukan perbuatan dosa. Kamu bilang kamu kapok dan takut sama Tuhan? Iya. Aduh, itu sudah biasa, Tari. Pada awalnya memang ada rasa penyesalan. Tapi nanti setelah kamu butuh duit lagi, udah rasa nyesal juga hilang. Tapi kan Teh, ini perbuatan zina. Perbuatan maksiat. Jangan kamu ceramai saya. Kamu gak usah bicara soal hal-hal haram atau maksiat di depan saya. Munafik kamu. Kalau kamu itu orang yang suci, dari awal kamu pasti sudah menolak tawaran saya untuk melakukan hal ini. Tapi buktinya, malah kamu lakukan kan? Dan kamu dapat uang. Kamu tuh perempuan gak tahu diri. Udah saya tolong. Mendingan kamu pulang aja sana. Ngaji, sholat yang rajin. Ya Allah, ampuni dosa-dosa hamba-Mu ini ya Allah. Hamba sudah larut dalam perbuatan maksiat ya Allah. Oke, bagaimana penonton? Asik? Asik dong ya. Kalau gitu kita sambut aja langsung ya. Si Ratu Jepong kita yang kita bangga-banggakan. Oke, kita sambut langsung. Lisa Sri Ningsih. Kenapa tuh Teh? Sakit Teh? Teteh kenapa? Sakit? Nggak tahu nih. Apanya? Ini nih. Pinggul Teteh nih sakit. Aduh Teh, kalau Teteh sakit nggak usah dipaksain, istirahat dulu aja ya. Mungkin tadi Teteh goyangnya terlalu heboh kali ya. Gimana tuh? Dipijetin ya Teh pinggulnya? Jangan. Udah nggak apa-apa. Udah. Makasih ya, Teteh nggak apa-apa. Perempuan murahan. Awas ya kalau masih ganggu suami saya. Hello, situ siapa sih pakai marah-marah? Hah? Emang dunianya udah mau kiamat apa? Kok semua orang marah-marah sih? Jangan pura-pura nggak tahu ya. Saya ini istrinya Hardi. Hardi yang duitnya habis kamu porotin. Istri Hardi. Jangan pura-pura kaget. Lilis, alias Lisa, alias perempuan murahan. Jangan suka ngerebut suami orang deh. Uang belanja kami habis kamu porotin. Ih, itu derita lo sendiri. Lagian siapa suruh punya laki gatel kayak gitu, main pakai sawer. Kalau nggak mampu punya duit ya udah nggak usah main sawer dong. Dasar perempuan kurang ajar. Aduh, kurang ajar banget sih. Apa ini? Bu, pulang. Bikin malu aja kamu.
Bapak yang bikin malu. Udah tergila-gila sama perempuan murahan. Bilang apa? Perempuan murahan. Situ juga murahan, tau gak? Udah Bu, pulang Bu. Pulang! Bapak kalau masih selingkuh sama perempuan bejat ini, Bapak harus minggat dari rumah. Udah Bu. Biarin aja minggat. Apa lagi? Kau urusin. Ya istri nggak becus. Sana. Teh Lisa, Teh. Gawat, Teh. Bener-bener gawat. Kamu tuh lihat nggak sih orang lagi istirahat kayak gini? Teteh lagi sakit, jangan diganggu dulu dong. Aduh, Teteh bener-bener harus hati-hati. Soalnya sekarang ada saingan baru Teteh. Saingan. Yang namanya Teh Lisa itu nggak punya saingan karena nomor 1, tahu? Tapi ini beneran Teh, saingan serius Teteh. Tadi malam di kampung sebelah ada penari jaipong. Katanya sih cantik, terus dia dari kota. Tari. Kamu tuh ya kalau cari muka sama Teteh nggak usah pakai ngompor-ngomporin kayak gitu. Nggak kepancing tau nggak? Semua orang juga tahu siapa yang paling jago jaipongnya. Ya Teteh lah. Nggak ada itu saing-saingan, nggak ada. Duh, beneran Teh, dia tuh datang dari Jakarta. Julukannya aja Bening si Ratu Jaipong Fantastik. Goyangannya bikin rubuh panggung. Soalnya semua orang pada naik ke atas panggung Teh. Apa? Sini kamu. Sini. Kamu jangan coba-coba bicara bohong sama Teteh ya. Ya, Teteh nggak percaya. Tahu nggak sih Teh, semua lelaki pada kelepek-kelepek ngeliatin dia. Kayaknya tuh penari cantik banget kali ya Teh ya. Ternyata ada yang berani ya coba-coba bersaing sama Lisa. Dia nggak sadar. Penari jaipong nomor 1 di sini adalah Lisa. Sekali dia bermain api dengan Lisa, dia akan menyesal seumur hidup. Aku nggak boleh tinggal diam. Aku harus mencari cara untuk mempertahankan reputasiku sebagai Ratu Jaipong. Pejaipong lain tidak boleh lebih hebat dari aku. Nak, kamu kelihatannya sakit. Pinggang kamu kenapa? Ibu kan udah bilang, jangan terlalu banyak goyang. Goyang itu kan perlu tenaga. Nggak apa-apa kok. Cuma terkilir aja dikit. Ntar juga sembuh. Lagian ngapain sih Bu pakai nanya segala? Hah? Gak usah so perhatian deh Bu, malah makin sakit tau nggak? Kamu mau kemana, Lis? Mau pergi? Bu, Lisa ingetin sekali lagi ya. Ibu tuh jangan terlalu banyak nanya. Nggak semua urusan Lisa ibu mesti tahu kan? Mendingan ibu urusin aja deh urusan ibu sendiri. Ngaji kek, sholat, zikir. Ibu tuh udah tua. Siapa tahu besok mati kan kita nggak pernah tahu umur. Kalau Lisa mah masih muda, masih punya banyak waktu buat tobat. Astagfirullahaladzim. Lisa, kau jangan lupa perhatikan pantangan-pantangannya. Jadi Nyai sudah pasang sesuai dengan keinginan saya? Oh, sesuai permintaan kamu. Di mata, bibir, dagu, dan pinggul kiri kananmu. Betul Nyai, betul. Tumben, kau sekarang ini mau pasang susuk? Kalau dulu kau masih ragu-ragu. Kenapa? Kau sudah ada saingannya. Biasalah, sekarang ini sudah banyak banget pejaipong-pejaipong yang lebih muda, lebih seger. Mana goyangannya lebih hot lagi? Setelah kau pakai susuk punya Nyai, dijamin goyanganmu tidak akan ada yang mengalahkan. Kau akan menjadi idola, menjadi Ratu Jaipong. Bahkan saweranmu akan mengalir seperti air dan membludak. Siapa mau joget sama Lisa? Tapi Akang, jangan lupa apa Akang? Sawerannya.
Dasar penari murahan. Ibu, kita jaga suami kita. Jangan sampai tergoda sama dia. Pak, bangun dong. Pak, bangun. Aduh, aku masih ngantuk nih. Capek aku semalaman, Lis. Masa aku dicuekin sih? Oh ya, aku lupa. Lis, kamu punya kawan nggak, Lis? Maksudnya? Kalau ada kenalkan aku. Genit banget sih. Satu aja nggak habis nih. Masih aja mau yang lain. Ya Allah, turunkanlah hidayahmu untuk anakku ya Allah. Jangan biarkan dia dalam kegelapan. Lisa, kembalilah ke jalan Allah, nak. Jangan biarkan dirimu tersesat di belantara dosa. Teh, tolonglah Teh pinjemin saya sekali aja. Saya perlu uang, Teh. Bosan aku dengernya, tau nggak? Yang kemarin aja belum kamu bayar, kok mau minjem lagi? Tapi saya janji Teh bakalan balikin. Ibu saya masuk rumah sakit. Saya perlu untuk nebus ibu. Teh, tolonglah Teh. Saya janji akan lakuin apa saja yang Teteh suruh. Benar, kamu mau melakukan apa saja? Hah? Sini. Masya Allah, Teh. Saya nggak mau. Sari, hari gini yang namanya perawan itu udah nggak perlu lagi. Emang kamu pikir semua orang peduli apa kamu masih perawan atau enggak? Ya ampun, kamu tuh mestinya mikir dong, mikir. Kamu lebih sayang nyawa orang tua kamu atau apa? Hah? Kalau kamu lebih sayang nyawa orang tua kamu, jadi kamu harus merelakan keperawanan kamu. Kalau enggak, ya udah pertahankan aja tuh perawan sampai mampus. Ih, pakai mikir lagi. Dengar kamu baik-baik. Kalau kamu menolak apa yang saya minta, itu berarti tidak ada tawaran manggung buat kamu. Ngerti? Udah jangan nangis. Yang namanya hidup itu memang butuh pengorbanan. Saya takut, Teh. Takut ketahuan orang. Nggak bakalan ada yang tahu. Tadi dia kasih duit berapa? Saya nggak hitung. Saya malu terimanya, Teh. Sini. Dengar ya. Kalau kamu malu berbuat, maka kamu akan sengsara seumur hidup. Tahu? Sini duitnya. Nih buat kamu. Pegang. Oh, enggak, satu lagi. Cukup kan buat ibu kamu? Hah? Anak pintar. Makasih ya, cantik.
lagi, tempe lagi. Kemarin kemana sih duit yang udah aku kasih ke ibu? Hah? Bawa judi, iya? Astagfirullahaladzim, Lis. Kamu tuh kalau ngomong hati-hati. Uang yang kamu kasih ibu taruh di lemari kamu. Buat jaga-jaga kalau kamu sakit. Jadi kita punya tabungan. Sekarang aja coba. Kamu tuh udah sering mengeluh sakit. Lis. Tadi ibu-ibu di warung banyak ngomongin kamu. Emang dasar tuh ibu-ibu aja suka ngegosip. Ngaji iya, ngomongin orang iya. Bingung tuh antara surga nerakanya, bingung. Cukup istrinya Pak Hardi aja yang damprat kamu. Ibu nggak mau istrinya Pak Darmo juga datang ke sini terus memaki-maki kamu. Ih, tahu ibu. Siapa yang suka sama laki orang? Amit-amit ya, Bu. Emang ibu pikir aku ini cewek apa? Cewek gampangan. Enak aja. Cukup. Apa kamu pikir tuh ibu nggak tahu apa yang kamu lakukan di luar sana? Kamu nari jaipong dengan goyangan seperti itu untuk menarik perhatian laki-laki kan? Supaya mereka memberikan saweran yang banyak buat kamu, iya kan? Ibu, hati-hati ya kalau ngomong ya. Hah? Ibu pikir ini makanan dibelinya pakai duit apaan? Ya duit saweran lah. Astagfirullahaladzim, Lis. Apa pernah ibu ngajarin seperti itu sama kamu? Gak pernah kan, Nak? Dari mana sih kamu dapat sifat buruk seperti itu? Lis, mendingan kamu bertobat selagi masih sempat. Ustadz yang ngerti agama aja nggak akan bisa menghentikan apa yang aku mau, Bu. Apalagi ibu yang gak ada apa-apanya. Astagfirullahaladzim. Lilis. Apa? Tadi ibu manggil aku apa? Hah? Lilis? Manggil apa? Lalas Lilis, lalas Lilis. Awas ya, aku nggak mau ibu manggil aku dengan nama jelek itu. Namaku Lisa, Lisa. Ingat itu. Tapi buat ibu kamu tuh tetap Lilis. Lilis yang dulu. Kamu apa? Itu kan nama pemberian ibu, nama jelek. Kalau ibu tetap mau manggil aku dengan panggilan Lilis, mendingan ibu keluar sana. Pergi dari rumah ini, pergi. Kamu ngusir ibu? Ya Allah, Lis. Ini rumah tuh rumah ibu juga. Ini kan peninggalan dari almarhum bapak kamu. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ngomong banget sih, gak tau diri. Lilis, Lilis. Ya Allah, Lisa. Aduh. Ya Allah. Lisa, kamu kenapa? Hati-hati, Nak. Minggir. Aku bisa sendiri, ini semua gara-gara ibu, makanya aku jatuh. Minggir, aku bisa sendiri. Aduh, sakit. Gak bisa berdiri. Yuk, pelan-pelan ya, Nak. Bantuin dong. Mudah-mudahan ini bisa mengurangi rasa sakit kamu ya. Abis ini, kamu sholat ya. Kalau nggak bisa sholat sambil berdiri, berbaring juga nggak apa-apa. Yang penting niat hati kita. Jangan mentang-mentang ibu udah bantuin aku, terus enaknya aja ibu ngebujukin aku buat sholat ya bu ya. Gak bakalan bisa bu. Sholat itu panggilan hati, panggilan jiwa. Kalau Lisa mau sholat ya sholat. Kalau enggak, meskipun mulut ibu berbusa juga tetap aja Lisa nggak mau sholat. Udah pijitin lagi. Jangan di situ dong. Pelan-pelan, gak niat banget sih bantuin orang. Iya. Yang sakitnya yang ini kan? Sakit. Kita nggak bisa nyaingin karismanya Teh Lisa ya. Iya, padahal kita udah goyang habis-habisan. Penonton goyang juga enggak. Padahal goyangan kita beda-beda tipis kan sama Teh Lisa. Jangan-jangan Teh Lisa pakai susuk. Bisa jadi tuh, Allah alam deh. Tari, Lisa mana? Teh Lisa lagi sakit, memangnya Bapak nggak nengokin? Parah nggak? Tempo hari saya lihat nggak kelihatan sakit. Kok ngasih ngomong-ngomong ya? Dia lagi.
Jam berapa nih? Dari tadi Lisa nggak kelihatan kemana sih? Kayaknya Telisa sakit setelah habis main sama Pak Darmo. Sembarangan kamu. Gini-gini juga aku higienis loh. Si bapak bisa aja. Emangnya makanan higienis? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Neng Lisa, Iya. ada apa tumben malam-malam? Ini kami dengar Telisa sakit. Jadi saya sama Pak Darmo mau jenguk Telisa. Maaf ya Pak, anak saya ngerepotin aja. Tidaklah, Bu. Kita kan keluarga. Kalau Lisa sakit, kita kan juga merasakan sakit. Tapi kalau Lisa bahagia, kita juga merasakan bahagia. Begitu kan, Bu? Ya udah, silakan masuk Pak. Ayo, Ayo Pak. 1, 2. Astaga, sakit-sakit masih sempet-sempetnya goyang. Emang mau manggung di mana? Hah? Noh, di luar Noh, ada yang mau ketemu. Ada siapa sih? Udah, ikut aja sini. Ayo. Siapa? Sini. Tuh Pak Darmo katanya kangen sama kamu. Bapak, perhatian banget sih mau nengokin Lisa. Lisa. Dalam keadaan sakit saja kamu secantik ini. Bisa aja. Aduh, maaf ya, berantakan banget nih aku. Apa yang kamu rasa, Lisa? Nggak tahu nih, pinggangnya sakit banget nih. Lis, obatnya diminum ya. Bu, kita ke belakang aja yuk. Iya, Lisa. Minum dong sayang obatnya ya. Nggak mau, pahit. Biar cepat sembuh. Tapi pahit obatnya nggak mau. Enggak lah. Satu aja ya. Ya. Minum sayang ya. Minum ya. Nah, gitu dong. Aduh, kalau kamu minum cepat sembuh nanti. Nanti kan bisa goyang lagi. Ya. Ini aku bawakan kado spesial khusus buat kamu. Tahu aja. Aduh, jadi cepat sembuh nih Lisa nih. Mudah-mudahan. Makasih ya Pak ya, baik banget deh. Kan nggak enak jadinya. Aduh, ya ampun, bagus banget sih Pak. Makasih ya. Ada lagi loh. Ya ampun, tahu aja Lisa suka warna merah. Biar kamu nanti kelihatan lebih cantik. Dan aku semakin lengket sama kamu. Makasih ya Pak ya, makasih ya. Bikin sayang deh. Lisa, Ibu takut nak. Kalau istrinya Pak Darmo tahu Pak Darmo kesini, nanti gimana? Kamu nih gimana sih? Udah berapa kali Ibu bilangin jangan. Jangan apa? Soal Lisa mau dekat sama siapapun itu bukan urusan Ibu. Jadi Ibu nggak usah sok-sok mikirin itu deh. Bu, Lisa begini juga buat Ibu. Emang Ibu mau kelaparan di jalan terus jadi pengemis? Mau? Astagfirullahaladzim. Nah, Ibu ini masih ibu kamu. Nih duit nih. Pokoknya Lisa nggak mau tahu. Ibu belanja ke pasar, beli daging, beli ayam. Pokoknya masakin makanan yang paling enak. Ya? Tuh duitnya ambil. Dengar ya, Ibu nggak mau membelanjakan uang yang kamu lempar itu. Kalau kamu mau belanja, belanja sendiri. Kamu jangan jadi anak durhaka gara-gara kamu bisa cari duit sendiri.
Brengsek bener dah. Tinggalan lagi sama si Madun gue. Paling bawa berapa duit dia tuh? Neng Lisa, aduh. Nih, uang buat kamu. Neng Lisa. Ini uangnya banyak banget. Makasih ya. Iya. Tapi Kang, Tapi apa? Hah? tapi Lisa takut kalau nanti istri Kang tahu. Neng Lisa. Neng Lisa nggak usah takut. Istri Akang mah nggak bakalan ngelabrak Neng Lisa. Soalnya istri Akang kan orang kampung. Jadi dia paling bisa nerima doang, ya kan? Akang tuh bisa aja ya. Emangnya Akang orang kota? Hah? Aduh, Akang. Gimana Lisa nggak makin sayang sama Akang? Tapi Akang nggak pernah pelit sih sama Lisa. Oh iya, Akang mah demi Neng Lisa nu gelis pisan kieu mah. Aduh, berapapun Akang rela. Akang tuh bisa aja deh. Oke, baiklah penonton, untuk memeriahkan acara kita malam ini, mari kita sambut Lisa Sriningsih. Sorry. Pak Hardi, ada apa sih? Maaf Pak Narto, saya lagi buru-buru, pingin lihat goyangnya Lisa. Saya heran, semuanya tergila-gila sama Lisa. Apa sih istimewanya Lisa, Pak? Pak Narto belum tahu toh. Kalau gitu, ikut saya ke panggung, oke? Ya saya harus kasih obat ini ke istri saya, Pak. Sudahlah, pokoknya Pak Narto ikut saya. Jangan sampai ketinggalan, pokoknya mantap, oke? Ayo. Gimana? Mantap kan? Gila bener. Ini baru goyang nih, Pak Hardi. Lisa. Dahsyat bener goyangnya. Bapak kok lama banget sih? Ibu nggak bisa tidur. Kan obat yang tempo hari masih ada, Bu. Habisin dulu. Yang ku beli sekarang ini buat besok-besok, Bu. Ibu nggak bisa tidur bukan karena belum minum obat. Tapi ibu khawatir nungguin Bapak. Aku ini kan bisa jaga diri, Bu. Lagi pula, kampung ini kan aman, Bu. Bukan karena itu. Ibu takut. Bapak ikut-ikutan nonton jaipongan. Awas loh, Pak. Jangan sampai Bapak tergoda sama si Lisa. Dia itu kan perempuan pengeretan.
tukang morotin laki orang. Ingat itu, Pak. Jangan percaya sama omongan orang. Itu gosip, Bu. Kalau benar, kalau enggak, itu namanya fitnah, Bu. Bapak ini gimana sih? Kok malah ngebelain dia? Jangan-jangan Bapak telat pulang juga habis nonton goyangan perempuan itu ya? Ah, enggak kok. Enggak. Kalau enggak, kenapa Bapak gugup? Ingat, Pak, biarpun Ibu nggak bisa jalan, Ibu masih bisa kok ngawasin Bapak. Ibu masih bisa, Pak. Makasih ya. Teh Lisa baru pulang. Ada apa, Min? Saya dapat amanat dari Ustadz Arif. Katanya Teh Lisa diminta ke musola sekarang. Ngapain? Enak aja merintah-merintah orang udah kayak bos aja. Bilang sama tuh Ustadz ya, kalau dia perlu dia yang datang ke sini. Ada yang mau disampaikan sama Pak Ustadz. Katanya sih penting. Penting buat siapa, ha? Penting buat Teteh? Penting buat dia sendiri? Mentang-mentang udah jadi ustadz, seenaknya aja perintah orang. Bilangnya sama dia, jangan karena dia udah naik haji punya jemaah terus seenaknya aja nyuruh-nyuruh orang. Yaudah, kita musola. Apain sih? Pak Ustadz ada perlu apa panggil saya? Alhamdulillah. Akhirnya kamu mau memenuhi undangan saya. Pak, nggak usah pakai basa-basi, saya nggak punya banyak waktu. Jadi langsung aja. Mau ngajak saya ngaji kan? Kalau kamu mau, kenapa tidak? Bapak senang. Tapi yang satu ini juga sama pentingnya dengan mengaji. Bapak sebenarnya tidak mau ikut campur. Tapi belakangan ini, Bapak banyak menerima aduan dari para jemaah. Terutama kaum ibu-ibu. Mereka menginginkan agar kamu berhenti bergoyang dengan cara yang tidak sopan. Bapak ngapain sih pakai ngurusin urusan orang segala? Karena banyak peristiwa yang mengenaskan terjadi di kampung kita ini. Usai kamu melakukan manggung. Kamu tahu Tono kan? Itu loh Teh, anaknya Pak Kowi. Betul. Tono itu baru duduk di kelas 6 SD. Tapi sekarang dia sudah ada di penjara anak-anak. Subhanallah. Terus urusannya sama saya apa? Lisa, Tono itu baru saja melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan temannya yang masih kecil. Untung ada yang memergoki. Setelah kami tanya, dia ngaku. Apa yang dilakukan itu karena melihat goyangan kamu di panggung. Pak, si Tono itu baru kelas 6 SD. Mana mungkin dia punya pikiran kayak gitu? Tapi itulah yang terjadi. Bahkan di kantor polisi dia mengaku dia menonton film porno dan tergoda dengan goyangan kamu. Masya Allah. Pak Ustadz jangan ngada-ngada dong. Yang harusnya disalahin itu orang tuanya Tono, bukannya saya. Salah sendiri kenapa anaknya masih kecil terus dibiarin aja pergi malam-malam kayak gitu. Harusnya kan sebagai orang tua yang baik, si Tono itu harusnya diem di rumah, belajar. Salah siapa coba? Lisa, Jaipong itu tarian budaya Indonesia yang sangat mahal dan indah. Jangan kamu rusak dong. Jangan kamu manfaatkan dengan goyangan kamu yang bikin laki-laki nggak tahan. Betul, kasihan kan citra penari Jaipong baik-baik jadi rusak gara-gara kamu. Sudahlah, kita tidak perlu saling menyalahkan sekarang. Tapi mulai saat ini kita berharap dengan adanya fakta ini, Lisa mau sadar untuk menghentikan goyangan yang tidak wajar itu. Menyelamatkan generasi muda dari ancaman kemaksiatan adalah sebuah pekerjaan yang sangat mulia dan sangat besar pahalanya di muka Allah. Saya tetap akan bergoyang sesuai dengan keinginan saya. Kalau polisi yang larang saya, baru saya takut, Pak. Mestinya kamu itu takut kepada Allah. Allah yang merahmati hidup kita. Allah yang memberkahi hidup kita. Kenapa kita hidup di dunia ini sampai saat ini? Hidup seperti apa yang Bapak maksud? Hidup saya dulu susah, Pak. Susah. Emang ada orang yang peduli sama saya? Ada orang yang mau bantu saya? Nggak ada. Setelah saya miliki goyangan yang ini, Pak,
Saya dapat uang banyak, hidup saya penuh dengan berkah. Jadi yang menyelamatkan hidup saya adalah goyangan saya. Astagfirullahaladzim. Pak Ustadz, saya ini cuma cari makan, Pak. Saya cari makan. Lisa, semua makhluk di dunia ini berhak mencari makan. Tapi dengan benar cari makannya. Kamu goyang jaipongan boleh. Tidak ada yang melarang. Asal benar. Kalau bergoyang atau nari jaipong itu sudah dilarang, penjara di kantor polisi itu udah penuh dengan penari, Pak. Saya tetap akan bergoyang sesuai dengan keinginan saya. Tidak ada yang boleh melarang saya bergoyang, Pak. Ternyata saya di sini cuma buang-buang waktu. Permisi. Seumur-umur baru kali ini aku selingkuh. Yang benar. Bener, Lis. Sumpah. Oh, paling cuma alasan aja. Bapak nyesel ya? Nyesel juga sih. Kenapa nggak dari dulu kita begini? Salah Bapak sendiri dong. Masa Bapak nyuekin Lisa? Padahal Bapak udah naksir kan sama Lisa dari dulu, ya kan? Bisa aja kamu. Pak, yang namanya selingkuh itu ya, sudah pastilah ada rasa penyesalan. Tapi itu cuma di awalnya aja. Nanti lama-lama juga Bapak menikmati, enjoy. Makanya tugas Bapak harus ngumpulin uang banyak-banyak biar kita sering-sering nginep kayak gini. Soal duit, itu mah gampang, Lisa. Yang penting, kamu mau nemenin aku lagi. Oke? Oke. Masuklah. Mulai gerimis, Lis. Ntar sakit lagi kamu. Emangnya Bapak nggak masuk? Sudah malam, Lis. Ah, tapi kan Lisa masih mau ditemenin Bapak. Lain kali ya. Lisa. Bu, kapan sih Bu berhenti jadi sapam aku? Sampai kamu bertobat, Nak. Kamu tuh benar-benar keterlaluan ya. Demi Tuhan, Nak. Demi Ibu. Tolong. Kamu menjauh dari kehidupannya Pak Narto. Kamu jangan rayu dia lagi, Nak. Istrinya tuh baik banget sama Ibu. Ibu tahu kan Lisa ini baru pulang kerja, capek. Kalau setiap hari ocehan Ibu tuh sama terus, lama-lama rumah ini bisa Lisa jual. Asal Ibu tahu ya, surat rumah ini sudah Lisa urus atas nama Lisa. Jadi kalau Ibu terlalu banyak ngomong ya, mendingan Ibu keluar aja jadi gelandangan. Atau Ibu tinggal di rumah ini tapi diam. Ngerti? Ya Allah. Kenapa Lisaku jadi berubah seperti ini? Maafkan aku ya Allah. Aku tidak bisa menjaga kesucian anak yang Kau titipkan padaku.
Gue lama-lama nungguin di sini, tau-taunya digondol orang. Jadi hubungan kamu dengan... Ya kemarin-kemarin sih memang sempat dekat sih Pak. Cuma ya sama aja kayak laki-laki lain. Mereka nggak pernah menganggap aku ini ya seperti wanita baik-baik gitu. Mereka tuh selalu menganggap aku ya penari murahan. Nggak sama seperti istri-istri mereka. Bagi aku kamu adalah wanita yang paling istimewa. Tidak seperti istriku. Dia nggak ada apa-apa dibanding kamu. Bapak bisa aja deh. Istri aku sekarang sedang sakit. Dan dia tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Aku semula mencoba untuk bertahan. Tapi setelah kenal kamu lebih dekat, aku rasanya udah nggak tahan, Lis. Ya wajar dong, Pak. Bapak kan laki-laki normal. Jadi kamu mau menikah dengan aku? Bisa aja, asal Bapak mau membelikan saya rumah yang mewah sekali. Gimana? Itu sih gampang, Lis. Pasti. Sekarang kita ke tempat biasa yuk. Siapa takut? Lisa, kamu lihat tanah itu? Aku sengaja beli tanah itu yang lokasinya agak terpencil. Biar kita aman. Tapi kok cuma tanahnya aja? Lisa kan minta sekalian rumahnya. Aku ingin kamu yang desain. Masalah biaya bangun rumahnya, aku yang kasih. Aduh, Bapak tuh baik banget deh. Bapak tuh laki-laki paling baik sedunia. Makasih ya, Pak. Iya, Bu. Siapa yang bilang tadi Bapak nonton Jaipongan? Mas Imin, Bu. Bahkan katanya Bapak duduknya paling depan. Pakai acara ikutan joget segala lagi, Bu. Dan juga Bapak nggak ada henti-hentinya untuk nyawer. Apa? Keterlaluan. Jatah duit belanjaku pasti dikasihkan sama perempuan itu. Sudah mulai berani sekarang dia ya. Awas. Terus, yang bilang Bapak pergi sama perempuan itu siapa? Ya Mas Imin juga, Bu. Kamu yakin kalau si Imin itu nggak bohong? Saya yakin. Bahkan saya nyuruh Mas Imin untuk memata-matai Bapak. Sebentar lagi juga datang. Gimana, Mas? Kemana perginya Bapak sama Lisa? Mereka masuk ke hotel. Apa? Mereka ke hotel? Iya, Bu. Iya, Bu. Simin, cepat antarkan saya sekarang juga ke hotel. Iya, Bu. Dan kamu, Mina, cepat panggil Bu Rahayu. Bawa dia ke hotel, biar dia tahu bagaimana kelakuan anaknya yang sebenarnya. Baik, Bu, baik. Min, cepat, Min. Sabar, Bu, sabar. Min, cepat. Ini, Min. Ini yang ini, Min. Cepat, Min. Bu. Kamu berebut suami orang. Racun murahan kamu. Apa nggak ada laki-laki yang lebih muda dari suami aku, ha? Nggak ada.
ada. Kamu laki-laki bandot, nggak tahu diri kamu. Apa salahku? Gak usah pakai teriak-teriak ya. Emang situ pikir sini budak apa? Lagian ngapain sih, ha? Sadar diri dong. Kalau memang sudah nggak mampu bikin suami puas, jangan sewot kayak gini. Makanya suami kamu nyeleweng. Kamu berani-beraninya ngatain aku seperti itu. Kurang ajar kamu. Emang kenapa nggak berani, ha? Emang situ siapa? Situ kan cuma perempuan cacat yang nggak bisa nyenengin suaminya. Ngaca dong, ngaca. Udah nggak bisa apa-apa. Enggak. Astagfirullahaladzim, Lis. Jaga mulut kamu. Apa ibu bilang? Hah? Jaga mulut, jaga mulut. Lisa mana terima dihina kayak begitu, Bu? Ibu lagi ngapain sih bawa mereka ke sini? Sengaja ya? Ibu nggak bawa mereka, mereka yang bawa ibu, Lis. Ya Allah. Awas ya, Bu. Kita selesaikan masalah ini di rumah. Ayo pulang! Pulang! Ayo, pulang. Ya Allah. Ibu sengaja yang mau bikin malu aku. Demi Allah, Nak. Kamu itu anak kandungnya ibu. Kalau kamu menanggung malu, ibu juga malu, Nak. Ngomong aja udah kayak ustazah. Bu, ngaca dong, Bu. Aku begini juga karena siapa? Karena ibu. Jadi kalau ibu sudah nggak mampu lagi usaha, nggak mampu nyari duit, diam apa sih, Bu, susahnya? Gak usah banyak komplain. Banyak ngomong sih. Ini semua dibeli pakai apa, coba? Hah? Pakai apa? Pakai duit, Bu. Ini semua bisa dibeli karena aku minta duit dari suami orang. Kalau aku nggak ngambilin duit suami orang, nggak mungkin bisa beli kayak ginian. Ya Allah, waktu kamu kecil, ibu sama bapak kamu itu memberikan kamu makan dari rezeki yang halal, Nak. Sekarang kalau kamu ingin balas budi sama ibu, tolong kasih ibu dengan rezeki yang halal juga. Ibu udah mulai bikin aku marah. Aduh, ya Allah, Lisa, sakit. Aduh, Jangan dipegang sini. Aduh, Lisa sakit. Kamu Lisa sakit nih. Aduh, cari bantuan dong, Bu. Jangan diem aja. Ibu bantu, Nak. Aduh, jangan. Sana sakit. Aduh, sakit. Ya Allah, Nak, sabar, Nak. Ibu cari bantuan dong, jangan diem aja. Cepetan, panggilin orang kayak apa, kayak cepetan, Bu. Iya. Aduh, ya ampun, sakit. Bu, aduh. Sakit ya, Bu. Bu panggilin Pak Ustadz, dia bisa kan ngobatin orang terkilir. Cepetan, Bu. Iya, Ibu panggil Pak Ustadz. Jangan lama-lama, Bu. Pak Ustadz, tolong saya, Pak Ustadz. Ada apa, Ibu? Anak saya tadi jatuh, terus kayaknya tulang panggungnya patah. Tolong saya, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Ayo, Men. Ibu. Aduh, lama banget sih itu, Ibu. Aduh, nggak tahu apa orang kesakitan gini. Bu, tuh lihat tuh. Pak Ustadz kan mau ngobatin si Lisa yang terkilir. Rasain patah tuh pinggang. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak mau, jangan Pak Ustadz sakit. Pinggul kamu patah ini. Tapi insya Allah sesudah nanti Bapak tangani, insya Allah kamu akan baik. Sakit. Udah Pak Ustadz, udah nggak mau. Sabar Lisa sedikit ya. Sakit Pak Ustadz. Aduh. Sabar, Li, sabar. Ibu tuh dari tadi sabar aja. Sakit nih, Ibu nggak ngerasain. Patahnya ini serius ya. Kita harus bawa dia ke rumah sakit untuk di rongsen. Masya Allah. Dok,
Bagaimana keadaan anak saya? Jatuh itu telah membuat anak ibu mengalami patah tulang. Dan nyeri di punggung dan perutnya ternyata akibat infeksi rahim. Apa masih bisa disembuhkan seperti semula, Dok? Tapi Lisa nggak harus dioperasi kan, Dok? Sayang sekali, keretakan tulang ekor telah mengganggu kekuatan persendian tubuhnya. Lisa kemungkinan akan lumpuh selamanya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa kau berikan cobaan seberat ini? Lalu bagaimana dengan infeksi rahimnya, Dok? Infeksi tuba falopi yang terlanjur parah membuat rahimnya harus diangkat. Kemungkinan Lisa tidak pernah bisa punya anak. Bu, kasihan ya si Parti. Kemarin diperkosa oleh 4 pemuda. Parti anaknya Yusama. Masya Allah. Iya, saat diintegrasi polisi, 4 pemuda pemabuk itu mengaku bahwa dia selalu terbayang-bayang oleh goyangannya si Lisa. Di saat ketemu Parti, dia membayangkan Parti itu aja si Lisa. Aneh ya, Bu. Kok semua perempuan dianggap si Lisa? Dulu Tono, lalu Pak Darmo, Kang Madun, Pak Narto. Tapi aksi pemuda bejat itu sangat biadab. Sekarang si Parti itu kayak orang sinting. Tiap hari kerjanya nangis terus. Ini kan tidak adil ya, Bu. Kok Lisa yang digoyang, si Parti yang kena getahnya? Allah itu maha adil. Buktinya Lisa sekarang jadi cacat dan rahimnya diangkat. Makanya, Bu, kita itu harus mengingat sunatullah. Siapa yang menabur maksiat, dia yang akan menuai azab. Ya kan, Bu? Si Lisa itu memang sudah lupa daratan. Setiap hari yang dipikirin cuma uang aja. Dia itu nggak mau mikirin akibatnya. Siapa sangka goyangannya itu membawa malapetaka, Bu. Petaka bagi warga dan dirinya sendiri. Kasihan Bu Rahayu, sawahnya yang tinggal 1 petak dijual untuk menyembuhkan Lisa. Mungkin lumpuh itulah jalan terbaik buat dia. Biar dia nggak bisa nambah dosa dan gangguin suami-suami orang. Iya kan, Bu? Iya. Bu Rahayu emang ibu yang luar biasa. Anak durhaka aja mesti dirawat. Kasihan ya Teh Lisa. Dia lumpuh dari pinggul sampai kaki. Baru-baru mau manggung dan nari, sampai mau gerak aja pakai kursi roda. Iya, Tar. Apa ini balasan ya untuk dia? Gara-gara goyangan dia terlalu hot sampai mengundang syahwat para penonton. Entahlah, Sar. Padahal dia udah diobatin kemana aja, tapi nggak sembuh-sembuh. Aku jadi takut. Mau kemana?
Takut kenapa, Tar? Kamu takut ya punya nasib sama kayak Telisa? Iya, Sar. Aku menyesal sampai-sampai aku hilaf. Mau melakukan apa saja demi popularitas. Aku mau memperbaiki diriku sendiri dan aku mau menari dengan cara yang baik. Tapi nanti kalau kita nggak laku lagi gimana? Rezeki di tangan Allah, Sar. Aku nggak mau mendapat murka dari Allah hanya karena aku melakukan perbuatan yang tercela. Aku mau ke musola dulu. Kamu mau ikut nggak? Aku mau ketemu sama Pak Ustadz. Boleh. Alhamdulillah. Allah pasti akan membukakan pintu surga kepada kalian. Segala apapun masa lalu kita, kalau kita mau bertobat, Allah akan pasti membukakan pintu taubat buat kita. Saya ingin memperbaiki hidup saya, Pak Ustadz. Saya juga, Pak. Subhanallah. Bapak sangat senang mendengarnya. Kalian masih muda-muda, tapi mengakui kesalahan sendiri. Subhanallah. Saya takut, Pak Ustadz. Saya takut seperti di TV, meninggal dalam keadaan mengenaskan sebelum bertobat. Hidayah Allah tidak lewat sia-sia begitu saja. Kalian masih muda, tapi begitu cepat menangkapnya. Subhanallah. Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Mulai sekarang, kalian tinggalkan seluruh hal-hal yang mudarat. Perbanyak ibadah hanya kepada Allah. Semoga Lisa juga mendapatkan hidayah dari Allah agar hidupnya bisa berkah. Lisa, ini Ibu bawain makanan kesukaan kamu. Dimakan ya. Bu, Lisa sudah tidak berguna lagi, Bu. Lisa hanya menyusahkan dan menjadi beban buat Ibu. Jangan begitu, Nak. Ibu sayang sama kamu. Kalau kamu sedih, hati Ibu juga sedih. Lisa udah durhaka sama Ibu. Lisa nggak pernah mau dengerin nasihat Ibu. Sudahlah, Nak. Ibu sudah nggak tahu lagi harus bagaimana supaya bisa mengurangi rasa sakit kamu. Apa Allah mau mengampuni Lisa, Bu? Dosa-dosa Lisa terlalu banyak, Bu. Pasti, Nak. Allah itu Maha Penyayang. Allah Maha Pengampun. Pasti Dia akan mengampuni dosa-dosa umatnya, Nak. Lisa ingin bertobat, Bu. Lisa akan hijrah dari kehidupan Lisa yang penuh dengan maksiat. Lisa ingin jadi muslimah yang baik, Bu. Tapi apa orang-orang akan percaya kalau Lisa sungguh-sungguh ingin bertobat? Insya Allah, Nak. Tentu saja orang pasti percaya manusia diberi kesempatan hidup untuk memperbaiki kesalahan yang pernah dia lakukan. Bentar ya, Nak. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah turunkan hidayah untuk anakku. Alhamdulillah kamu. Mohonlah sama Allah, Nak. Allah Maha Penyembuh. Insya Allah Dia mengabulkan doamu. Berikan
Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan hidayah untuk anakku. Semoga Engkau terus melindunginya ya Allah supaya tidak tersesat lagi. Amin ya Rabbal alamin. Bapak bangga sama kamu, Lis. Ternyata dasar keimanan kamu itu sangat kuat. Jarang sekali orang bisa bertahan menjalani kehidupan ini seperti kamu ini. Tapi yakinlah, lumpuh yang ada di pinggang kamu bukanlah akhir dari segala-galanya. Amin. Insya Allah Pak Ustadz. Saya seperti ini juga karena bimbingan Bapak dan tentunya restu dari ibu saya. Terima kasih ya Pak Ustadz. Berterima kasih kepada Allah karena Allah yang memberikan